شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Sebelum kita mulai belajar ya, karena ini mungkin ada teman-teman yang baru bergabung. Biasanya kita akan niat belajar dulu ya. Ya, antum tinggal ikutin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Fanawaina ta'aluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifadata wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtifa'a wajhillahi wa mardatihi wa thawabi wa qurbi ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah alaina fathan qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amin amin ya rabbal alamin. Dan gimana kabarnya teman-teman semuanya ya? Ya, masih pada sibuk ini ya. Kalau tak perhatiin antum masih sibuk ijroat ya kalau nggak salah ya. Udah ada yang pernah kena bukro belum? Ustadz Zaidin kemarin bukroh Ustadz. Apa sih? So asik. Ya, sabar-sabar aja lah di Mesir ya. Emang serba manual, emang perlu kesabaran. Musuhnya ya, walaupun nanti ada aja ya cara kotor biar cepat langsung tuh kadang kita nyogok ya. Kalau misalkan udah mepet-mepet waktu tuh kadang biasanya aneh sama teman-teman tuh nyogok lewat belakang. Salam tempel lah. Tapi kalau masih bisa normal ya jangan ditiru kayak gitu. Langsung aja ya tanpa ini basa-basi. Teman-teman yang belum download PDF-nya itu sudah ditaruh di itu ya, di saluran. Silakan di-download. Nah, kita akan pakai itu insya Allah biar cepet ya. Soalnya banyak banget ini ulumul Quran antum. Ada hampir 300 halaman kayak Zoom. Duluannya tingkat 1 itu tipis, yang nggak terlalu tebal. Kalau antumnya adalah tebal banget. Apalagi tingkat 2 hampir sama. Oke, langsung saja ya. Ya ini tulisan buatan Ani sendirian yang coba baca-baca muqarrar antum. Dan memang muqarrar antum ini berbeda dengan muqarrar Ana dulu waktu masih tingkat 1. Kalau dulu itu masih tahqiqannya Syekh Dr. Salim. Nah, kalau sekarang ini yang beda nih lihat. Ini kholis ya, ulumul Quran. Nah, langsung saja ya. Ulumul Quran. Antum udah ada yang pernah belajar ulumul Quran di pondok? Ya, sebagai singkatan ya, gambaran ulumul Quran ini adalah ilmu-ilmu yang mempelajari bagaimana sebuah Al-Quran itu dibentuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ulumul Quran ini ilmu-ilmu yang mempelajari bagaimana Al-Quran dibentuk. Nah, ini gambaran kasarnya apa sih ulumul Quran? Biar nanti antum nggak stres. Oh, ini bahasnya apa? Tiba-tiba nanti ada pembahasan usul fiqh, ada pembahasan nahwu, ada pembahasan maki madani. Jadi intinya ulumul Quran adalah pelajaran yang mempelajari atau ilmu-ilmu yang mempelajari bagaimana Al-Quran itu dibentuk. Ya, antum mungkin pernah belajar Al-Quran itu berasal dari Allah. Nah, gimana sih caranya Al-Quran itu bisa sampai ke Nabi Muhammad? Katanya dari Allah. Nah, itu yang akan kita pelajari di ulumul Quran ini.
Nah, ulumul Quran ini nggak cukup cuman di tingkat 1. Nanti antum tingkat 2 akan belajar ulumul Quran lagi. Terus nanti kalau di tingkat 3, tingkat 4, antum ada ambil syu'bah tafsir ya, takhusus tafsir di kuliah nanti. Antum akan ketemu lagi ulumul Quran. Nah, cuman kalau ulumul Quran tingkat 1, tingkat 2 itu pakainya buku kontemporer. Nah, apa maksudnya buku kontemporer? Kontemporer itu buku susunan dosen. Tapi kalau di tingkat 3, tingkat 4 itu antum pakai buku turos ya. Entah itu Al-Itqan punya Imam Suyuti atau Al-Burhan punya Imam Zarkasi dan lain-lain. Ya, gitu ya teman-teman. Langsung saja. Ya, sudah paham ya? Semoga antum sudah ada gambaran tentang apa sih ulumul Quran itu. Oke, langsung saja. Al-Mabahas al-awal, kita baru mulai dari sini. Ya, silakan teman-teman yang belum download talisannya, silakan di-download dulu ya. Kita nggak pakai buku karena buku terlalu lama ya. Terlalu beribet karena hampir 300 halaman. Insya Allah ini talisan fullnya ya. Talisan full ini hampir 39 halaman. Nanti teman-teman kalau misalkan ada yang mau talisan fullnya silakan mendaftar. Oke, langsung al-mabhas al-awwal. Itu kalau lihat di buku, mabhas al-awwal ini dimulai di halaman 20, teman-teman. Terus halaman 1 sampai halaman 19 ngapain? Itu kayak pembukaan. Ya entah itu kata pengantar, entah itu muqaddimah. Sebenarnya muqaddimah itu penting ya. Kalau tak baca-baca muqaddimahnya buku Muqarrar antum ini membahas tentang ya kayak gambaran Al-Quran ini secara umum ya. Ya entah nuzulul Quran itu seperti apa, keunggulan Al-Quran itu seperti apa, ya itu yang dibahas di muqaddimah. Makanya muqaddimah ini tidak ada masukan. Ya, kita langsung ke al-mabhas al-awal, langsung ke pembahasan pertamanya. Pertama, tahlil mustalahi ulumul hadis. Ulumul Quran mas. Tahlil apa itu tahlil? Tahlil itu Ustaz merincikan atau membedah istilah, mustalah itu istilah, membedah istilah dari ulumul Quran. Nah, ini yang akan kita bahas dulu sekarang. Ulumul Quran itu istilahnya seperti apa? Sebagaimana kita tahu, ulumul Quran itu terdiri dari 2 kata, ulum sama Al-Quran. Nah, ini yang akan kita bahas dulu. Oke. Nah, teman-teman sebagai informasi, kalau di antum baca Muqarrar itu bahasanya lumayan agak ya mutawasid lah, lumayan agak tinggi. Nah, di Muqarrar ini usahakan untuk ubah ya, bahasanya udah tak ubah, udah tak otak-atik, jadi ya lumayan agak muqtadi lah. Langsung aja. Yatakawwanu hadzal mustalah min kalimataini ya. Yatakawwanu terbentuk, kita artikan terbentuk. Istilah hadzal mustalah, istilah ini maksudnya istilah ulumul Quran min kalimataini dari 2 kalimat. Apa saja? Ada ulum, ada Al-Quran. Nah, ini yang akan kita bahas. Oke, yang pertama ta'rif. Nah, pertama kita bahas al-ulum. Ta'riful ilm. Nah, ulum itu kan jamak dari ilm. Apa itu al-ilmu lugatan? Huwa al-fahmu wal ma'rifah wal yaqin. Nah, itu teman-teman yang mungkin belum pernah lihat soal-soal ujian Azhar, ya, antum biasakan harus hafalkan banget ini. Ta'rif ya, atau definisi atau pengertian entah itu lugatan atau istilahan, itu pasti nggak bisa dilewatkan. Nah, itu pasti akan ditanya di soal-soal. Itu sebenarnya untung-untungan ya. Nah, untuk jaga-jaga antum harus hafalkan. Nah, jadi al-ilmu lugatan itu apa? Al-fahmu wal ma'rifah wal yakin. Al-fahmu pemahaman, wal ma'rifah itu pengetahuan juga, yakin ya, yakin. Nah, itu al-ilmu. Nah, kemudian secara istilah, inda ahli tadwin ini siapa? Ulama-ulama yang pandai merumuskan istilah-istilah.
Apa itu al-ilmu istilahan? Yutlaku alal masail al-mabbuto bijihatin wahidan. Yutlaku diitlakkan mutlak, dimutlakan secara apa? Kepada al-masail al-madbuto, permasalahan-permasalahan atau pembahasan-pembahasan al-madbuto yang berisi. Ya, madbut itu dari kata dobato, ya. Kita artikan di sini yang berisi lah, atau yang membahas permasalahan yang membahas bijihatin wahidatin. Apa itu jihah wahidah? Nah, sini. Jihah wahidah, entah itu wahdatul maudu, pembahasan maudunya sama, atau al-goya, atau tujuan. Goya itu tujuannya. Nah, jadi apa itu ilmu? Nah, ilmu adalah suatu pembahasan, ya, atau permasalahan-permasalahan. Masail sini kita artikan pembahasan atau permasalahan yang fokusnya hanya satu, ya. Bijihatin wahidatin, pembahasan yang fokusnya hanya satu. Entah itu fokusnya di wahdatul maudu, ya, maudunya sama, atau al-goya, atau tujuan dari ilmu itu tersebut satu, ya, tujuannya sama. Sawaun kanat qadaya kulliyatan am juz'iyatan, entah itu kodoyanya, kitab kodiyah itu kodoya jamak dari kodiya. Kodiya itu apa? Kalau dalam kamus sebenarnya permasalahan. Cuman kita artikan di sini kodoyanya, di sini kita artikan pembahasan, ya teman-teman. Sawaun, entah itu kodiyanya apa, pembahasannya apa, kulliyah atau juz'i. Kulliyah itu umum, kita artikan umum, atau juz'i, rinci. Nah, mungkin antum ada yang sudah tadi belajar mantik, ya, bisa membedakan kulli dan juz'i. Cuman kalau arti sederhananya, kulli itu umum, juz'i itu rinci. Entah itu pembahasan dalam ilmu ini, ya, kita sedang bahas ilmu, entah itu pembahasannya kodoyanya itu umum atau rinci. Ini silakan antum hafalkan, teman-teman. Nah, kemudian ta'rif yang kedua, ta'riful Quran Karim. Nah, sekarang kita bahas Al-Quran fil lugho. Nah, sini ya. Ikhtalafal ulama fi asli kalimatil Quran ala iddati aqwal. Ikhtalafa, berbeda. Para ulama berbeda pendapat terhadap apa? Asli kalimatil Quran. Asal muasal dari kalimat Al-Quran itu gimana? Ala iddati aqwal, di beberapa pendapat. Aqwal di sini pendapat, ya. Oke, sini ada 3 pendapat. 1, 2, 3. Oke, al-qaul al-awwal. Ini qaul yang paling rajih. Ya, apa itu kalimat Quran? Secara bahasa, ya. Antum fokus ini secara bahasa. Fil lugho, ya, fil lugho nih. Pendapat yang pertama, mustaqun min qara'a, bermakna tala. Al-Quran itu mana ini? Al-Quran masdarnya, bukan masdar, atau aslul kalimanya dari kata qara'a. Ada huruf ko, ada huruf ro, ada huruf hamzah. Qara'a. Maknanya apa? Bimakna tala. Tala ini tala yatslu. Dari kata tilawah, ya, paham ya tilawah? Tilawah itu seperti membaca, atau dalam kamus juga bisa mengikuti, atau tala yatslu bisa juga bercerita, menceritakan. Nah, itu makna dari qara'a. Nah, terus ada arti lainnya. Au bibakna al-jam'u. Qara'a bisa juga diartikan sebagai al-jam'u, ya, mengumpulkan. Kenapa bisa diartikan begini? Li'annahu jama'a as-suwara wal qasas. Ya, karena Al-Quran adalah jama'a as-suwar, mengumpulkan surat-surat. Ya, surat-surat Al-Quran, ya, surah-surah Al-Quran, wal qasas, dan kisah-kisah umat-umat terdahulu. Nah, itu kenapa pendapat pertama ini dirojihkan. Pendapat pertama yang paling rojih. Kemudian pendapat kedua,
Ustaz, kan udah ada pendapat roji, kenapa kita harus bahas pendapat kedua dan ketiga? Nah, biasanya kalau kita ujian di Al-Azhar, itu disuruh menjelaskan semuanya. Misalkan contoh ya soalnya. Bayin makna kalimatil Quran bijami'i aro'ihi. Jelaskan makna dari kalimat Al-Quran beserta semua ro'yun atau pendapat-pendapat ulama. Wabayin ar-rojih minha, dan jelaskan apa yang paling rojih di antara semua pendapat ulama tersebut. Nah, itu salah satu contoh. Biasanya nih dokter atau dosen-dosen kita kayak gitu. Nah, gitu ya. Yang pertama oke sudah. Yang kedua, al-qaulu as-tsani mustaqun min korona. Mustaq itu diambil ya. Istaqqa yastaq. Ya, diambil. Berasal. Kita artikan berasal. Berasal dari kalimat korona. Ada kof, ro, nun. Ya, yang pertama tadi kof, ro, hamzah. Yang kedua kof, ro, nun. Apa artinya? Ai korona asyai'a bisyai'i wadommuhu ilaihi. Korona itu menempelkan atau menggabungkan sesuatu dengan sesuatu. Wadommuhu, dommu itu memasukkan. Wadommuhu ilaihi, memasukkan syai' ini ke syai' yang lain. Ya, paham ya? Jadi korona itu artinya menggabungkan. Ya. Nah, berbeda tadi sama qira'a yang pertama ya. Artinya membaca. Kok ini menggabungkan. Au lanjutannya minal qira'in. Nah, qira'in ini jamak dari qorina. Qorina itu apa artinya? Sama, corona. Itu menggabungkan atau menempelkan. Kenapa dikatakan qira'in? Di anna ayatihi yusbihu ba'daha ba'dan. Kenapa? Karena ayat-ayat Al-Qur'an ini yusbih itu sama atau mirip. Karena ayat-ayat di Al-Quran itu yusbihu ba'duha ba'dun. Satu sama lain itu memiliki kemiripan. Ba'duha ba'dun, memiliki kemirikan atau ketertarikan. Nah, itu kenapa pendapat kedua memakai Al-Quran berasal dari kalimat korona. Wahuna an-nun asliyatun. Nah, nun di sini, nun, ini huruf nun ya. Asliyah, ini huruf nun yang di atas ini teman-teman. Nah, nunnya di sini asliyah. Bukan ziyadah ya, ada asli, ada ziyadah. Walaysat zaidatan. Nunnya di sini dari kalimat korona adalah nun yang asli, bukan nun tambahan-tambahan. Nah, itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, al-qaul as-salim huwa ismun alam. Al-Quran adalah ismu alam. Ya. Alam, paham ya? Ismu alam adalah sudah paten. Alam itu kita artikan lebih sederhana paten. Bukan paten kali ya, tapi maksudnya paten di sini sudah tidak bisa diubah-ubah Al-Quran. Misalkan nama Muhammad lah. Muhammad itu kan sebenarnya dari kata hamidah yahmadu atau yahmudu. Nah, itu kalau misalkan masih dari segi bahasa Muhammad itu masih bisa dirubah menjadi Mahmud. Muhammad masih bisa menjadi maf'ul yang lain, Mahmud. Nah, tapi karena Muhammad di sini sudah menjadi nama orang atau ismu alam, bukan ilmunya, ismu alam.
Nah, maka sudah nggak bisa diubah-ubah menjadi Mahmud. Nah, ini makanya di sini maksudnya ismu alam. Ya, Al-Quran tidak bisa diubah-ubah lagi namanya. Ghairu mustaq, ismu alam ghairu mustaq. Nah, ini lanjutannya. Ismu alam yang ghairu mustaq, yang tidak memiliki asal ya. Mustaq tadi kita artikan yang berasal ya. Ya, Al-Quran adalah ismu alam yang tidak memiliki asal muasal kalimatnya atau irtijalium. Nah, irtijali itu kalau dalam kamus maknanya murni atau spontan. Ya, kita artikan murni lah. Al-Quran itu adalah kalimat yang murni dari Allah. Nama Al-Quran adalah nama yang murni dari Allah, bukan berasal dari bahasa-bahasa Arab atau bahasa yang lainnya. Wudi'a hakadha, dibuat ya. Kita artikan wudi'a di sini dibuat. Wudi'a hakadha, dibuat seperti ini, seperti hakadha di sini ada Al-Quran. Lil kalami al-munazzal 'alan nabi. Nah, untuk kalam yang diturunkan, munazzal itu diturunkan ya. Diturunkan kepada siapa? Alan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maksudnya pendapat ketiga di sini, kalimat Al-Quran kita tulis di sini. Al-Quran adalah ismu alam. Nah, tadi ismu alam ada isim yang sudah paten, tidak bisa diubah-ubah. Wa ghairu mustaq, tidak memiliki asal muasal kalimat ya, seperti yang dua pendapat di atas ya. Yang pendapat pertama bilang berasal dari kalimat koroa, pendapat kedua bilang berasal dari korona. Nah, pendapat ketiga tidak berasal dari manapun, tidak berasal dari kalimat apapun. Nah, makanya dinamakan irtijali. Irtijali itu artinya sesuatu yang murni. Kalimat Al-Quran adalah kalimat murni yang tidak memiliki asal muasal. Wudi'a hakada, ditetapkan seperti ini atau dibuat kalimat Al-Quran seperti ini, seperti demikian. Lil kalami al-munazzal, untuk mengartikan. Kita tulis di sini untuk mengartikan. Mengartikan sebagai apa? Al-kalam al-munazzal, perkataan atau kalam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, udah pendapat ketiga. Sudah selesai secara logotannya, teman-teman bisa dihafalkan. Kemudian secara istilahan. Ta'riful Quran fi istilah asy-syar'i, secara istilah syariat. Kayak apa saja? Wa al-kalamullahi al-munazzal ala nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, stop sampai sini. Adalah kalamullah, Al-Quran adalah kalamullah al-munazzal. Ya. Sini maf'ul ya, teman-teman. Yang diturunkan ala nabihi, kepada nabinya. Siapa nabinya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-mu'jizu bi lafzihi. Mu'jizu dari kata mu'jizat. Mu'jizat atau i'jaz. Bi lafzihi, yang mana lafadznya mengandung i'jaz atau mu'jizat. Mukjizat itu kalau di bahasa Indonesia itu sesuatu seperti hal-hal yang di luar nalar ya, seperti hal-hal yang bisa membelah lautan, bisa membelah bulan, ya mukjizatnya Nabi. Tapi maksudnya secara bahasa al-mu'jiz di sini adalah sesuatu yang melemahkan. Nah, lafadznya mengandung sesuatu yang bisa melemahkan orang lain. Maksudnya gimana, Ustaz? Al-Quran itu sudah sangat banyak menantang orang-orang Arab ya. Mungkin antum sudah pernah belajar nuzum atau belajar tarikh sunnah. Ya, Al-Quran sudah menantang orang-orang Arab. Faktu di kitabin min misli. Kata Al-Quran itu, berikanlah
kitab yang seperti Al-Quran. Akan tetapi orang Arab, yang mana orang Arab itu mereka orang Arab yang paling fasih, bisa berbahasa Arab sebagaimana bahasa Al-Quran, tapi mereka nggak bisa mendatangkan Al-Quran yang seperti dibawa oleh Nabi Muhammad. Karena itu dikatakan Al-Mu'jiz. Ijaz itu adalah artinya melemahkan orang lain, tidak bisa ditantang. Nah itu ya, pahamnya artinya Al-Mu'jiz. Nah, kemudian al-muta'abbadu bitilawatihi, ya, muta'abbad dari kata ibadah, bitilawatihi. Kalau kita bertilawah Al-Quran itu dihitung ibadah, yang mana ibadah itu dihitungnya dapat pahala. Maka itu kita artikan di sini pahala ya teman-teman. Kalau bertilawah Al-Quran kita mendapatkan al-mangkul bitawatur, mangkul dari kata nakola atau sampai kepada kita. Sampai atau diriwayatkan. Diriwayatkan secara mutawatir. Tawatur dari kalimat mutawatir. Apa itu mutawatir? Mutawatir itu arti sederhananya tawatur sanadnya Turun menurun. ya boleh turun menurun atau sanad yang kuat, bukan kuat tapi sangat kuat. Ya mungkin antum pernah belajar hadis, ya, ada namanya hadis ahad, ada namanya hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang kita artikan sanadnya sangat kuat sekali karena banyak jalur periwayatnya. Sedangkan kalau hadis ahad, jalur periwayatnya mungkin hanya satu atau dua. Nah, itu kekuatannya lebih kuat yang mutawatir daripada al-ahad. Nah, itu makanya semua ayat-ayat Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, semua ayatnya memiliki jalur periwayatan yang mutawatir. Nah, itu maksudnya al-mangkul bitawatur. Kemudian al-maktub fil masahif, yang ditulis dalam mushaf. Masahif dari kata sohifah. Ya, sohifah itu seperti kertas ya teman-teman, lembaran-lembaran. Nah, jadi kalau misalkan ada Al-Quran, misalkan teman-teman Al-Quran yang di masjid itu ya teman-teman biasa lihat di masjid di dinding-dinding, nah itu kan bukan di sohifah. Nah, itu kok secara hukum fikih antum menyentuh kaligrafi itu antum nggak berdosa ya, karena itu bukan dihitung sebagai mushaf yang lengkap. Nah, itu maksudnya sohifah di sini. Al-Quran yang lengkap. Nah, gitu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya min awwali suratil Fatihah ila akhiri suratin Nas. Nah, Al-Quran adalah dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas. Nah, ini ta'rif Al-Quran, silakan antum hafalkan semuanya karena pasti akan ditanya. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya teman-teman? Mafis? Tayyib Mustamir. Nah, kemudian syarhul quyut fit ta'rif, penjelasan kuyut-kuyut. Kuyut itu apa, Ustaz? Kuyut itu gimana ya? Kuyut itu ininya Ustaz. Kuyut ini tuh kuyut. Nah, itu kuyut. Saya bentar, males. Nah, ubah aja warnanya dia. Kuyut tuh yang ini Ustaz ya.
Nah, ini kuyut semuanya. Ini semuanya kuyut. Nah, di sini dijelaskan. Ustaz, apakah penting ini kuyut? Pasti penting. Dulu Anda dapat soal disuruh jelaskan syarhul kuyut. Kuyut ini makanya di sini kita artikan juz'un atau partikel-partikel dari ta'rif. Kuyut di sini kita artikan partikel atau bagian-bagian dari pengertian atau definisinya. Pertama ini ya. Al-Quyut yang pertama ini yang pertama teman-teman. Untuk lihat di atas. Al-Munazzal ala Nabi ala Muhammad. Nah, maksudnya di sini yukhriju al-kutub as-samawiyata al-ukhra kat-Taurat wal Injil. Karena Al-Qur'an diturunkan hanya khusus Nabi Muhammad, maka yang namanya kutub samawiyah al-ukhra kitab-kitab samawi, kitab-kitab wahyu samawi yang lainnya seperti Taurat dan Injil dan Zabur itu tidak masuk ke dalam ta'rif ini. Ya, ini kalau antum belajar nanti ada namanya jami' mani. Atau mendefinisikan atau mengartikan sesuatu dengan sepas mungkin. Nah, itu jadi al-munazzal ala Muhammad ini mengeluarkan, yukhriju, mengeluarkan ya. Mengeluarkan atau tidak termasuk. Nah, kita artikan apa tidak termasuk dari al-Quyut yang pertama ini adalah kitab Taurat dan Injil. Karena itu maksudnya Taurat dan Injil tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, al-mu'jizu wal muta'abbadu bi tilawatihi. Oke. Yukhriju al-hadis al-qudsi. Al-mu'jizu bilafzihi wal muta'abbad bi tilawatihi. Yang lafadznya mengandung ijaz, kemudian bertilawahnya mengandung pahala. Yukhriju, tidak memasukkan. Dari kuyut ini, tidak termasuk di dalamnya adalah apa? Hadis qudsi. Antum paham hadis qudsi? Hadis qudsi itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad. Ya, diriwayatkan Nabi Muhammad tapi disandarkan kepada Allah. Misalkan Nabi Muhammad bilang bahwasanya Allah pernah bilang kepadaku, janganlah kalian bla 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 bla. Nah, itu namanya hadis qudsi. Hadis yang disandarkan kepada Nabi kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, itu hadis qudsi. Ini ada takrifnya, Mas. Fahuwa kalamullah. Hadis qudsi itu adalah kalamullah. Termasuk kalamullah, ya, perkataannya Allah. Lakinnahu, akan tetapi laisa mu'jizan wala nata'abbalu bi tilawatihi fis shalah. Akan tetapi hadis qudsi itu bukan mu'jiz, ya. Tadi mu'jiz itu sesuatu yang melemahkan. Karena hadis qudsi ini tidak menantang oleh orang Arab, tidak memiliki unsur mukjizat. Wala nata'abbadu bi tilawatihi fis shalah, dan tidak bisa hadis qudsi ini kita pakai di salat. Dan misalkan habis Al-Fatihah terus antum baca hadis qudsi itu tidak boleh. Nah, karena itu al-muta'abbad di sini maksudnya hanya untuk Al-Qur'an saja, bukan hadis qudsi. Nah, gitu. Kemudian kuyut yang ketiga,
Al-manqul bitawatur ya, tapi kita sudah jelaskan manqul bitawatur adalah diriwayatkan atau sampai kepada kita dengan sanad yang sangat kuat ya. Tawatur itu sanad yang sangat kuat. Yukhriju al-qiraat asy-syadzah, maka dengan kuyut ini tidak termasuk di dalamnya qiraat syadzah. Antum mungkin baru pertama dengar qiraat, dengar kata qiraat itu apa? Ya, qiraat itu cara-cara baca Al-Qur'an yang dengan cara lain. Misalkan Al-Fatihah misalkan ada ayat Maliki Yaumiddin. Nah, di qiraat lain atau di riwayat lain Maliki Yaumiddin itu enggak panjang, enggak mat tabi'i, tapi pendek. Maliki Yaumiddin. Nah, itu qiraat. Kemudian ada namanya qiraat syadzah. Qiraat syadzah ini lawan kata dari mutawatir. Mutawatir atau kita artikan syadzah qiraat yang lemah. Nah, contohnya gimana qiraat yang lemah ini? Mislu qiraati Ibnu Mas'ud at-tafsiriyah ya. Mungkin antum cobalah antum nanti searching di Google tafsir Ibnu Mas'ud atau tafsir Ibnu Abbas. Nah, itu banyak sekali sahabat Ibnu Mas'ud sama sahabat Ibnu Abbas itu meriwayatkan qiraat. Gitu teman-teman. Fahiyya laisat Qur'anan, maka qiraat syadzah ini bukan berasal atau bukan termasuk dari Al-Qur'an. Nah, itu antum silakan hafalkan ini al-kuyut-kuyutnya ya, ada 3 aja. Nah, kemudian selanjutnya makna ulumul Quran. Makna ulumul Quran kamurakkabin idofin. Makna ulumul Quran sebagai murakkab idofi, susunan yang idofi. Murakkab itu susunan kata. Idofi ya, antum ya belajar nahwu ya, mudhof ilaih ya. Kata yang disambungkan dengan kata lain. Ya, ulum. Nah, ulum ini kan mudhof, Al-Quran mudhof ilaih. Nah, itu makanya murakkab idofi. Nah, tadi kan kita sudah bahas ulum itu apa, Al-Quran itu apa. Nah, sekarang kita bahas keduanya. Apa itu ulum Al-Quran? Secara umum ya. Ini masih secara umum. Apa sih? Jelek banget tulisan. Nah, ini bukan ta'rif ulumul Quran yang asli ya, di bawahnya masih. Apa itu ulumul Quran maksudnya di sini? Yakni kullul ulum allati taqdumul Quran wa tattasilu bihi. Ulumul Quran maksudnya di sini adalah semua ilmu, ya kullul ulum allati taqdumul Quran, yang berkhidmat atau menjelaskan, ya kita artikan taqdumu di sini. Menjelaskan. Semua ilmu atau disiplin ilmu yang menjelaskan Al-Quran, wa tattasilu bihi, dan ilmu-ilmu yang bersambung kepada Al-Quran. Contohnya apa? Mislu ilmu tafsir ya. Yang pertama ilmu tafsir ya. Tafsir itu apa? Ilmu yang menjelaskan bagaimana cara mengartikan, bukan menerjemahkan ya, mengartikan Al-Quran. Nah, kemudian al-qiraat. Nah, ilmu qiraat yang tadi sudah saya sampaikan ya. Nah, ini antum teman-teman, ini penyesalan Anda ya. Selama di Mesir 5 tahun, Anda nggak belajar qiraat. Antum mulai dari sekarang antum targetin belajar qiraat. Ustaz, Anda belum hafal Al-Quran. Nggak apa-apa. Di Mesir banyak banget masih menerima antum walaupun belum hafal Quran ataupun baru mau belajar Al-Quran, antum bisa langsung belajar qiraat. Karena kita di Indonesia ini sangat susah sekali ya qiraat. Paling mungkin ya teman-teman yang masih menjaga qiraat ini, mungkin yang setahu saya teman-teman yang dari NU ya, biasanya banyak jalur sanad qiraatnya sampai ke Mbah Hashim.
Kemudian mungkin juga teman-teman yang ada dari kalangan Salafi juga sudah mulai. Di Mesir sangat banyak sekali ya teman-teman, silakan. Apalagi antum yang tinggal di Darosa, silakan antum ke Masjid Soleh Ja'fari. Nah, di situ belajar qiraatnya gratis, nggak dipungut biaya berapapun. Antum bisa tahfiz di situ, sekaligus mulai belajar ilmu qiraat Syu'bah sama An-Asim. Hafiz dulu, antum selesai barengkan Hafiz sama Syu'bah. Langsung bisa mulai gratis. Antum mau qiraat yang paling tinggi, ya sanadnya paling tinggi, bisa langsung datang ke Syekh Nabil. Silakan antum cari namanya Syekh Nabil. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, kemudian itu ya qiraat, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran atau yang menjelaskan Al-Quran. Kemudian Ar-Rasam Al-Usmani. Rasam itu kita artikan cara menulis, kaidah penulisan. Nah, itu Rasam. Usmani, kaidah penulisan Al-Quran pada di era dinasti Ottoman atau Utsmaniyah. Nah, kok Utsmani? Maalis. Bukan Utsmani. Bukan dinasti Ottoman, tapi kaidah penulisan Al-Quran waktu zamannya Utsman bin Affan, bukan dinasti Ottoman. Nah, kalau secara historis atau secara sejarah ya, Al-Quran dikumpulkan, atau bahasa ilmiahnya ya, kalau mungkin antum nanti lanjut S2 atau sering meneliti, bahasanya kodifikasi Al-Quran atau pengumpulan Al-Quran itu secara matang pada eranya sahabat Utsman bin Affan ya. Nanti antum belajar di tingkat 2 insya Allah. Kemudian an-nasikh wal mansukh, ini ada ilmunya nih. Ya, mungkin antum pernah belajar ilmu usul fiqh ya, nasikh mansukh. Secara arti mudahnya, nasikh itu ayat yang menghapus ayat yang lain. Ya, nasikh ya, silakan antum catat nanti. Nasikh adalah ayat yang menghapus ayat yang lain. Kemudian mansukh, ayat yang terhapus. Ya, entah itu yang terhapus dari bacaannya atau dari hukumnya. Nah, itu. Kemudian ada juga ilmu asbab nuzul. Ya, sebab-sebab nuzul. Nuzul ini maksudnya sebab-sebab diturunkannya ayat tersebut. Nah, misalkan ayat apa? Misalkan ayat-ayat yang diturunkan kepada orang-orang kafir Quraisy ya, misalkan itu ya. Misalkan ada itu di itulah ilmu asbab nuzul, kan ayat itu nggak turun secara otomatis ya, ada sebabnya. Kemudian ijazul Quran. Nah, ini ilmu yang paling seru ini teman-teman. Kalau antum nanti ambil tafsir atau antum ikut talaqi, ada namanya talaqi ijazul Quran ini. Ilmu yang membahas tentang dari segi mana sih mukjizatnya ayat-ayat Al-Quran ini. Nah, itu ijazul Quran. Nah, itu ya teman-teman. Nah, kemudian Asmaul Quran Karim. Nama lain dari Al-Quran. Nah, ini antum harus hafalkan teman-teman. Pasti masuk ini. Nah, di sini ada 4 ya. Ada 4, cuman di buku ada 5. Satunya apa Ustaz? Ini Al-Quran ini. Sebenarnya Al-Quran ini nama yang lain. Ada 5 nama ya. Al-Quran, Al-Furqan, Al-Kitab, At-Tanzil, Az-Zikr. Nah, cuma kan Al-Quran sebelumnya kita sudah jelaskan di sini ya, di atas, apa itu Al-Quran. Nah, di sini langsung kita Al-Furqan, Al-Quran wal Furqan. Nah, di sini ada namanya sababut tasmiyah teman-teman. Antum harus hafalkan ini. Soal tahun lalu keluar. Sebab di tasmiyah itu sebab dinamakan. Kenapa
dinamakan Al-Furqan? Kenapa dinamakan Al-Furqan ya? Kenapa nama lain Al-Quran adalah Al-Furqan? Apa? Summiya furqanan li'annahu yufarriqu bainal haqqi wal batil. Furqan dari kata faroko ya. Faroko yufarriqu. Ya, atau membedakan atau memisahkan. Li'annahu yufarriqu, membedakan atau memisahkan bainal haq wal batil, memisahkan antara yang hak dan al batil. Nah, itu Al-Qur'an. Nama lainnya Al-Qur'an adalah Al-Furqan. Dalilnya apa? Nah, antum hafalkan juga dalil ini. Soal tahun lalu keluar. Uskur ma'ad dalil. Dalilnya apa? Tabarakalladzi nazzala al-furqana. Nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Nah, kemudian Alkitab. Nah, nama yang kedua Alkitab ya. Sababut tasmiyah. Kenapa dinamakan Alkitab? Al-Quran punya nama lain yaitu Alkitab. Mustaqun min al-katbu. Dari asal kalimatnya al-katbu. Apa itu? Wa huwa al-jam'u wad-dhammu. Artinya al-katbu di sini atau Alkitab adalah al-jam'u, yang mengumpulkan wad-dhammu. Ad-dhammu tadi yang memasukkan satu dengan satu yang lain. Atau menggabungkan lah, menggabungkan. Wasumnya bidzalika, kenapa dikatakan demikian? Li'annahu yajma'ul uluma wal qasas wal akhbar. Karena Al-Qur'an mengumpulkan ulum ya, ilmu-ilmu yang lain ya. Kalau antum baca Al-Qur'an dengan baik, bisa mengerti Al-Qur'an dengan baik, bisa mencermati Al-Qur'an dengan baik, sangat banyak sekali ilmu-ilmu, entah itu ilmu astronomi ya, ilmu bulan bintang ya, antum di 30 ya, wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha dan lain-lain. Terus ada ilmu kesehatan, ilmu geologi atau geografi, semuanya ada. Selain ilmu-ilmu ini, wal qasas, kisah-kisah ya. Kalau antum lihat di Al-Qur'an, bisa mengartikan Al-Qur'an, itu sangat banyak kisahnya. Kisah Ali Imran, kisah Luqman, kisah siapa lagi? Kisah Nabi Musa, Nabi Khidir, Nabi dan lain-lainnya. Kisah orang-orang Yahudi. Wal akhbar, ya, akhbar ini kita artikan berita lah, hampir sama seperti qasas. Ala akmali wajihin ya. Menyampaikan kisah-kisah dan akhbar, berita-berita dengan sesempurna mungkin. Ala akmali wajhin itu artinya sesempurna mungkin. Dalilnya apa? Alkitab ini dinamakan Alkitab. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba. Nah, Alkitab. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Kemudian nama yang ketiga ada namanya At-Tanzil, teman-teman. Sababut tasmiyah wa huwa masdarun. At-Tanzil ini adalah masdar ya. Walaupun masdar yuradu bihi al-munazzal, tapi maknanya tanzil di sini adalah al-munazzal ya, maf'ul. Walaupun di sini masdar, tapi maknanya maf'ul, al-munazzal yang diturunkan. Li'annahu nuzzila min indillah, karena Al-Qur'an, li'annahu di sini Al-Qur'an ya. Nuzzila diturunkan min indillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Itu at-tanzil ya, teman-teman. Nah, dalilnya apa? Wa innahu lakitabun aziz. Terus lanjutan ayatnya sampai ke ayat tanzilum min hakimin hamid. Antum silakan lihat di surat Fussilat. Nah, kemudian nama yang paling terakhir adalah Az-Zikr. Kenapa dinamakan Az-Zikr? Zukirat lahu iddatu asbab. Banyak sebabnya dinamakan Az-Zikr di sini. Pertama, listimalihi alal mawa'iz waz zawajir. Karena Al-Qur'an istimal itu melingkupi atau mencangkupi atau berisikan ya. Berisikan apa? Mawa'iz itu nasihat-nasihat. Waz zawajir itu celaan-celaan. Entah itu celaan kepada kaum Yahudi atau kaum Nasrani atau celaan terhadap Nabi Muhammad sendiri.
Nah, kemudian istimalihi yang kedua ya, istimalihi ala akhbar al-umam al-madiyah, karena Al-Qur'an juga berisi tentang akhbar ya, berita-berita tentang umam. Umam itu jamak dari ummatun, umat-umat yang terdahulu al-madiyah. Kisah Nabi Bani Israel, kaumnya Nabi Hud, Nabi Samud, kaum Samud. Nah, itu banyak ya di Al-Quran. Mungkin antum nanti mulai menghafal Al-Quran di Mesir, antum baru akan menyadari sangat banyak. Dan semua kisah ini diulang-ulangi di setiap juz. Nah, itu teman-teman. Kemudian bima'na asyaraf liman nuzila alaihim. Az-zikr di sini maknanya adalah asyaraf atau mulia. Mulia. Kenapa diartikan mulia? Liman nuzila ilaihim, karena diturunkan. Karena diturunkan kepada seseorang. Liman nuzila alaihim. Diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Karena itulah diartikan di sini sebagai az-zikr ya, atau pengingat. Pengingat itu di mana isinya ada nasihat, kemudian pengingat ada berita-berita umat terdahulu. Kemudian juga pengingat tentang kemuliaan orang yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dalilnya apa? Bima'na syaraf wa innahu la dzikrul laka wa liqaumika. Ini kan artinya laka. Dan sesungguhnya Al-Quran ini, wa innahu, dan sesungguhnya Al-Quran la dzikrun, adalah sebuah pengingat laka bagimu. Nah, laka di sini mukhatabnya kembali ke Nabi Muhammad. Wali kaumika, dan untuk kaummu, kaum Nabi Muhammad, para sahabat. Wa saufa tus'alun, dan mereka semuanya nanti akan ditanggung-jawabi. Itu. Nah, kemudian dalilnya ini baru dalil dinamakan az-zikr ya. Kenapa dinamakan az-zikr? Nah, ini inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikra di sini ya. Makna az-zikra di sini adalah Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang akan menjaganya. Kemudian di sini mulahadzah zakarul kitab di muqarrar antum. Kitab di sini maksudnya muqarrar antum ya. Anna hadhil al-arba'ah, empat nama ini hiya asharul asma, nama yang paling masyhur bagi Al-Qur'an, wa sharat kal a'lam alaihi, dan empat nama ini menjadi nama yang paten. A'lam ini jamak dari alam ya. Tadi kita sudah jelaskan, nama yang paten bagi Al-Quran. Wa anna ma adaha, dan adapun selainnya, adaha itu selain empat nama ini, mimma dzakarahu ba'dul ulama, yang mana disebutkan oleh beberapa ulama. Contohnya apa? Karim, Mubarak, Mubin ya. Kadang Al-Quran juga disebut sebagai Karim, kadang Al-Quran juga disebut sebagai Mubarak, kemudian ada juga Mubin. Wa huwa fil haqiqah, nama-nama ini Karim, Mubarak, Mubin, secara hakikat ausofun, ini adalah sifat. Ausof dari kata sifat ya, bukan nama. Lil Qur'ani wa laysat asma'ana. Karim, Mubarak, Mubin itu adalah sifat bagi Al-Quran. Wa laysat asma'an. Nah, ini maksudnya wa laysat asma'an, bukan nama bagi Al-Quran. Itu ya teman-teman. Ya, sampai sini ada yang mau bertanya? Hadai soal? Habis? Mustamir. Ya, ausaf. Nah, ini mungkin pembahasan. Kemudian tadi kan kita sudah bahas asma Al-Quran ya, nama-nama Al-Quran. Sekarang ausafnya Al-Quran nih. Sifat-sifatnya Al-Quran ini. Al-Quran disifati sebagai apa? Nah, ini antum hafalkan ini. Wajib nih. Pokoknya nanti ditanya ya teman-teman. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8.
Yang pertama ada nur. Dalilnya apa? Al-Quran juga disifati sebagai nur, cahaya. Dalilnya, ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Yang kedua dikatakan juga sebagai hudan. Hudan itu petunjuk, syifaan itu adalah penyembuh, rahmat itu kasih sayang, mauizah itu nasihat. Dalilnya apa? Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Nah, mau'izah wa syifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga mubarak. Nah, ini dalilnya. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Nah, itu ya. Kemudian yang keempat mubin. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yang kelima busyra. Busyra mubin itu sesuatu yang jelas ya. Busyra itu adalah berita gembira. Berita gembira. Dalilnya apa? Hudan wa busyra lil mu'minin. Kemudian Aziz. Nah, ya, mana Ustaz Aziz? Ada ya? Nah, Aziz ya. Perkasa. Ya, maha kuat atau maha perkasa. Itu Aziz. Wa innahu lakitabun aziz. Nah, itu sifat. Majid itu artinya mulia. Dalilnya itu ya, bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Kemudian sifat yang kemudian basyirun wa nazir. Basyir itu yang memberikan kabar gembira, sama artinya busyra ya. Nazir yang memberikan peringatan. Nah, dalilnya apa? Basyira wa nadhira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Nah, ini sifat-sifat ini silakan untuk menghafalkan beserta dalil-dalilnya, takutnya nanti ditanyain di ujian nih. Nah, sampai sini aja ya. Sampai sini ya. Kita baca bentar. Hikmatu ta'addudi asma'il Qur'an. Hikmah ta'addud itu banyak. Hikmah dari banyaknya nama-nama Al-Qur'an apa aja. Kenapa? Lima sumiyal Qur'an bi asma'i katsira. Kenapa Al-Qur'an dinamakan dengan banyak nama? Jawabannya, kasratul asma tadullu ala syarafil musamma wa azamatihi wa. Banyaknya nama, kasratul asma tadullu membuktikan atau menandakan ya. Banyaknya nama menandakan atas syaraful musamma, mulianya yang dinamakan. Mulianya yang dinamai. Misalkan Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu sebenarnya namanya bukan cuma Muhammad, sangat banyak. Ada Ahmad, ada Toha, ada siapa lagi? Ada juga dibilang Mahmud, ada lupa ya. Ya pokoknya banyak namanya. Nah ini kasratul asma, banyaknya nama yang dinisbahkan atau dimaksudkan kepada orang tersebut. Tadullu ala syarafil musamma, menandakan mulianya yang diberi nama tersebut. Al-Quran sangat mulia. Wa azamatihi, itu sangat agung ya. Kama anna kasratal asma'il asad tadullu ala quwwati, sebagaimana banyaknya kasratu asma'il asad ya. Banyaknya namanya Asad. Asad itu singa ya. Asad itu singa. Ya, kalau antum buka di Al-Quran, di kamus lah, itu sangat banyak bahasa Arabnya. Entah itu Asad, entah itu Lais, entah itu Godonfar, atau banyak lainnya. Nah, itu.
tadullu ala kuwatihi, yang menandakan atas kuatnya, ya. Menandakan besarnya kekuatan singa itu. Karena banyak namanya ya. Karena itu orang banyak menamai singa. Wa kasratu asma'il husna, banyaknya asmaul husna ya. Yang sebagaimana antum pernah baca di, kalau Quran Indonesia itu di halaman-halaman terakhir ya, atau halaman pertama dan terakhir. Tadullu ala kamalihi wa jalalihi, yang menandakan bahwasannya asmaullah itu, nama-nama Allah itu, ya, asmaul husna, menandakan kamalihi, sempurnanya, wa jalalihi, keagungan. Fakadzalika kasratu asma'il Quran, dan juga karena itu banyaknya nama Al-Qur'an tadullu ala fadilatihi, menandakan atas kemuliaannya. Fadilah itu mulia ya. Wa uluwi makanatihi, dan tingginya kedudukan Al-Qur'an tersebut ya. Karena itu Al-Qur'an memiliki banyak nama sebagaimana singa. Singa banyak namanya. Asmaul husna, nama-namanya Allah juga banyak. Gitu ya teman-teman. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Fi hadithikum ay su'al. Mafis. Alhamdulillah wadih. Alhamdulillah Hukum wadih. Mas. Wadih ya Ustaz. Masih. Ya. Cukupkan sampai sini ya teman-teman. Ya, insya Allah nanti antum kalau selama di Mesir jangan kebanyakan bergaul sama orang Indonesia lah. Nanti bahasa Arab antum nggak berkembang nanti. Ya, banyak-banyak bergaul sama orang-orang negara lain pakai bahasa Arab, apalagi orang Mesir ya. Biar bahasa ammiah antum terlatih, biar antum nggak ditipu nanti. Biasanya maba ini paling banyak ditipu di Mesir nih. Apalagi ntar kena haram ya, kena maling di bis atau kena tipu di rumah itu ya, disuruh bayar ilegal. Nah itu teman-teman. Ya nauzubillah min dzalik. Ya, syukuran ya teman-teman. Naudzubillah. Allah mantum. Ya, kita ketemu lagi besok ini hari Kamis di jam yang sama ya. Jadi sampai jam 21 ngomong. Antum gimana? Keberatan nggak jam segini sore? Soalnya mana kira antum pagi sampai siang ada yang ijroat lah, ada yang antri suun, ada yang tahlil dam. Aman ya sore ya? Aman. Soalnya kalau malam ya aneh yang kesusahan, aneh di Indonesia soalnya. Kalau malam antum bimbelnya malam waktu Kairo, anak sholat tahajud di sini nanti. Ya oke. Syukuran ya teman-teman. Ya, silakan istirahat. Ya, ninja Kairo lah. Ya, syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Awi, Ustaz. Aziz ganteng. Aziz Masisir. Aziz Masisir. Ceweknya.